Coba Anda bayangkan Dewan Juri di mana Anda harus berkuliah di luar kota dan Anda meninggalkan orang tua Anda di desa yang mengalami kesakitan, tetapi Anda harus tetap meninggalkan orang tua Anda karena ada pendidikan yang lebih penting di luar sana, Dewan Juri. Saya dari tim pemerintah dengan tegas mendukung peralihan permanen dari pendidikan tersier ke daring. Apa yang tim oposisi lihat dan apa yang tim oposisi anggap bahwa ini adalah kelemahan daring, justru itu adalah yang belum mereka maksimalkan, Dewan Juri. Mari juri, saya bawa Anda untuk melihat dan mendalami bahwa pendidikan tinggi itu bukan hanya tentang fisik, Dewan Juri, atau tatap muka, tapi akses yang dapat digunakan melalui teknologi. Kita masuk ke dalam beberapa setup penting pada perdebatan kali ini. Yang pertama adalah definisi. Pendidikan tersier adalah pendidikan tingkat universitas atau setara. Peralihan permanen ke format daring adalah proses mengajar yang dialihkan dari tatap muka menjadi daring maupun online. Kontekstualisasinya, pandemi COVID-19 yang sudah kita lihat pada tahun kemarin adalah salah satu secara daring bahwa pendidikan kita bisa dijalankan dengan baik, Dewan Juri. Banyak universitas yang sudah melakukan adaptasi metode pembelajaran dan ujian digital, namun dalam status quo mulai kembali sistemnya. Kami malah melihat potensinya sangat besar akan terbuang. Dunia kerja sudah berubah, teknologi berkembang, dan pembelajaran daring bisa mengejar ketinggalannya, Dewan Juri. Terutama bagi masyarakat 3T tertinggal, terlama, dan terluar. Pendidikan tinggi itu tidak hanya oleh mereka yang tinggal di dekat kampus yang memiliki pendapatan lebih untuk menyewa kos dan memiliki biaya hidup di kota besar. Saya tidak mau mendengar tim oposisi berbicara soal keterbatasan jaringan, perangkat, atau belum meratanya suatu teknologi. Karena inilah sistem harus diterapkan, Dewan Juri. Masalah seperti sinyal, perangkat bukan alasan untuk mundur, tetapi salah satu alasan untuk menanggulanginya, Dewan Juri. Selama ini kita lihat pendidikan tinggi itu kebanyakan di kota-kota besar, Dewan Juri, dan kalangan menengah ke atas bisa mengaksesnya. Lalu bagaimana kalangan menengah bawah yang harus mengeluarkan biaya untuk bisa kuliah? Dan ada beberapa orang yang bekerja sambil kuliah, Dewan Juri, sehingga mereka bingung harus bekerja atau melanjutkan kuliah, Dewan Juri. Jadi ini bukan sekedar soal digitalisasi, tapi soal keadilan dan pemerataan sistem pendidikan kita, Dewan Juri. Di dunia kami tidak lagi menganggap belajar fisik atau tatap muka adalah salah satu cara untuk belajar. Kami ingin membangun sistem yang bisa menjangkau banyak orang, termasuk 3T, terdepan, terluar, dan terlama. Berapa argumentasi penting pada perdebatan kali ini? 1. Kenapa pada akhirnya soal keadilan pendidikan? Pendidikan tinggi Indonesia bisa dikatakan sebagai masih berat sebelah atau tidak seimbang, Dewan Juri. Akses untuk kuliah secara tatap muka masih bergantung pada lokasi geografis, kondisi ekonomi, dan fleksibilitas waktu mahasiswanya, Dewan Juri. Akibatnya, kelompok rentan seperti mahasiswa di daerah 3T, orang pekerja, ibu rumah tangga, dan penyandang disabilitas itu sangat sulit untuk mendapati hak yang sama dalam pendidikan yang tinggi, Dewan Juri. Masalah ini ada karena sistem kuliah ini saat dibangun di atas asumsi bahwa semua orang bisa hadir ke kelas fisik di ruang kelas, tinggal di dekat kampus, punya waktu penuh untuk belajar, menanggung biaya hidup di kota besar. Padahal, Dewan Juri, ini tidak realistis. Sekolah atau kampus tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam status quo. Karena satu, kampus tidak bisa memaksakan semua mahasiswa pindah ke kota. Tidak ada mekanisme efektif untuk mendukung mereka yang bisa bekerja sambil kuliah, Dewan Juri. Jadi ini bukan masalah tentang malas belajar, tapi sistem kita yang tidak bisa memberi ruang bagi mereka. Semua orang bisa bekerja dimanapun dan bisa mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun, Dewan Juri. Nah, ketika pendidikan tinggi ini dialihkan secara permanen ke format daring, kita secara sistematik bisa membongkar hambatan geografis, ekonomis, dan waktu selama ini membatasi akses kita, Dewan Juri, untuk belajar. Proses perubahannya akan seperti ini. 1. Kurikulum merdeka dan metode belajar akan disesuaikan agar efektif secara digital dan bisa diakses oleh siapa saja. 2. Pemerintah akan menyediakan subsidi kuota dan perangkat lewat APBN ataupun CSR perusahaan digital. Yang 3. Universitas di kota besar bisa membuka lebih banyak program online yang bisa diakses oleh seluruh Indonesia, Dewan Juri. Dengan begini, orang tidak perlu pindah kota dan bisa kuliah sambil bekerja. Mereka punya fleksibilitas untuk menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan kondisi mereka. Dampaknya adalah 1. Partisipasi pendidikan tinggi akan meningkat, Dewan Juri, terutama dari kelompok yang selama ini tertinggal. Kesetaraan wilayah akan membaik karena kuliah itu tidak dimiliki oleh Jakarta, Yogyakarta, Bandung, ataupun yang lain sebagainya, tapi oleh semua orang. Dan mahasiswa akan lebih mandiri, kritis, dan terlatih oleh teknologi yang dimana untuk mereka bekerja selanjutnya, Dewan Juri. Kami yakin tim lawan akan bilang, tapi nggak semua orang punya HP bagus, laptop bagus, sinyal bagus. Dan kami jawab, justru karena itu sistem ini harus dipermanenkan. Sebagai contoh, waktu pandemi kemarin, karena pembelajaran daring, pemerintah akhirnya menyalurkan kuota internet ke beberapa pelajar, mendorong providen masuk ke desa, dan banyak brand swasta yang melakukan CSR atau distribusi perangkat. Di dunia kami, peralihan ini akan membuat pemerataan digital jadi prioritas nasional, bukan hanya wacana saja, Dewan Juri. Di dunia tim lawan,
masalah akses akan tetap ada karena tidak ada urgensi untuk menyelesaikannya, Dewan Juri. Kita masuk ke dalam argumentasi kedua, kenapa pada akhirnya sistem daring bikin pendidikan tinggi lebih siap menghadapi masa depan. Pendidikan tinggi kita hari ini sampai hari ini, Dewan Juri, masih tertinggal zaman, Dewan Juri. Banyak kampus terjebak pada sistem pengajaran konvensional yang lambat, kaku, dan tidak adaptif terhadap dunia kerja yang serba digital dan cepat berubah. Kurikulumnya tidak update, metode pembelajarannya searah saja, dan banyak lulusan yang gagap menghadapi realitas modern di luar sana. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mahasiswa itu harus hadir di kelas, dosen hanya punya satu cara untuk mengajar, pembelajaran itu hanya fokus pada hafalan, bukan eksplorasi ataupun kolaborasi, dengan Juri. Ruang belajar hanya terbatas di satu lokasi dan satu waktu. Dan kalau kita setujui mosi ini, peralihan permanen ke sistem daring, maka proses belajar akan berubah secara fundamental. Dan ini bukan soal pindah ke Zoom, tapi menciptakan sistem yang baru lebih dinamis, Dewan Juri. Begini prosesnya. Kurikulum digital mendorong pembelajaran berbasis proyek dan lain-lainnya. Mahasiswa akan terbiasa memiliki alat kolaborasi digital seperti Google Workshop ataupun yang lainnya. Dosen akan beralih dari sekadar mengajar ke papan tulis jadi fasilitator, berdiskusi oleh lintas ruang dan waktu. Dan karena semua berbasis digital, evaluasinya akan bisa lebih objektif, progres mahasiswa bisa dilacak dengan data, dan materi bisa cepat diperbaharui. Dampaknya apa? Dampaknya kampus akan lebih efisien secara biaya, tidak butuh banyak ruang fisik, dosen bisa mengajar lebih fleksibel, dan operasional bisa ditekan. Pendidikan tinggi kita tidak akan tertinggalan. Kita tidak lagi mencetak lulusan yang hanya pintar di ruang kelas tapi bingung saat masuk ke dunia nyata. Dan kami yakin bahwa tim lawan akan berkata belajar daring itu nggak efektif, interaksi berkurang, mahasiswa jadi nggak fokus. Tapi di dunia kami, di dunia daring, interaksi itu bisa dilakukan lewat forum diskusi, mentoring online ataupun yang lainnya, bahkan lebih kaya. Dan karena tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, mahasiswa bisa mendiskusi lintas kampus, daerah maupun lintas negara, Dewan Juri. Sehingga, Dewan Juri, kami dari tim pemerintah berdiri pada mosi ini karena kami percaya akses pendidikan bukan cuma tatap muka tapi bisa dilakukan oleh daring. Dan ini sudah terbukti oleh jalannya pandemi, Dewan Juri, dan kita tinggal mempermanenkan dan sempurnakan saja, Dewan Juri. Saya dari tim pemerintah dengan bangga terima kasih.